Pemirsa, kembali lagi Anda masih menyaksikan Hidup Sehat bersama saya, Zinka Neila. Dan tadi saya kan sudah bilang ya pemirsa, ada narasumber kita hari ini yang sangat informatif di sini ya dia. Ya, kita sudah kehadiran Dokter Joalita, Dokter Lita, dokter spesialis gizi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Adia, Zizi. Nah, dokter ini di depan kita sudah banyak sekali menu-menu nih, beragam ya, dari ikan, umbi-umbian, sayur juga. Dan ini katanya aman dikonsumsi untuk para penderita diabetes. Tapi kita akan gali lagi nih pemirsa, betul nggak sih sebenarnya dan seperti apa konsumsinya. Dan pertama kita akan membahas soal apa nih Adia? Soal menu sarapan, dok. Menu sarapan untuk penderita diabetes seharusnya yang dianjurkan ya. Seperti apa sih, dok, menunya yang ideal? Gini, kalau kita ngomongin menu sarapan, kita juga harus melihat bahwa kalau orang diabetes itu ketika dia makan harusnya komposisinya lengkap. Lengkap tuh artinya ada karbohidrat, ada protein, ada serat, ada lemak gitu. Tapi kan kadang-kadang orang kalau sarapan pengennya praktis. Betul, ya cepet kan? aja, dok, ya, Cepat aja. Nah, kalau kita lihat dari makanan ini yang kira-kira praktis, mudah disiapkan yang mana? Yang nggak perlu. enggak. Oh, enggak. Ubi. Menurut kamu apa? Ubi. Menurut saya bubur, dok. Nah, gini. Bubur kacang ijo ini sebetulnya ideal banget untuk sarapan pada penyandang diabetes. Kenapa? Karena dalam bubur kacang ijo, di kacang ijonya sendiri, dia ada protein, kemudian ada seratnya juga, kemudian antioksidannya juga banyak. Jadi kemampuannya si bubur kacang ijo ketika kita makan terus naikin kadar gula darah terlalu tinggi, harusnya enggak. Tapi catatannya, bubur kacang ijo kan biasanya pakai gula, pakai santan. Ya. Jadi Tapi kalau pakai santan ini aman dong. sejauh santannya santan encer, it's okay. Jadi jangan banyak-banyak santannya. Terus yang kedua, karena kacang ijo kalau kita rebus sendiri langsung dimakan begitu aja, biasanya memang rasanya kurang enak ya. Ya, betul. Orang bilang rasanya anta gitu, aneh gitu. Nah, biar rasanya lebih enak memang boleh ditambahkan gula. Karena pada penyandang diabetes sendiri masih boleh sih ditambahkan gula, tapi ada batasnya. Nah, batasnya berapa? Kira-kira kalau penyandang diabetes yang gula darahnya terkontrol baik masih boleh 2 sendok makan. Tapi bukan berarti 2 sendok makan untuk satu bubur ini, enggak. Jadi kalau saya bilang ke pasien gitu ya, kalau misalkan mau ditambahkan gula boleh, tapi secukupnya aja. Kemudian dirasain waktu lagi masak, rasanya udah bisa dikonsumsi belum? Tanpa kita harus kemanisan, gitu. Nah dokter, tadi kan selain bubur kacang hijau, tadi kita lihat sudah ada jagung, ada ubi, dan kentang, ada telur. Nah ini selain kacang hijau, menu sarapan yang baik apa nih dok? Ini favorit saya, dan ini memang cocok untuk diabetes. Karena gini, kalau kita ngeliat umbi-umbian, ada ubi, ada kentang, apalagi kalau kentangnya direbus dan dimakan sama kulitnya. Jadi kita cuci bersih, sikat aja gitu ya, dimakan sama kulitnya. Terus jagung, ini adalah umbi-umbian, sebetulnya dia memang sumber karbohidrat, tetapi kaya serat, gitu. Jadi aman untuk penyandang diabetes. Terus kita tetap makan telur. Untuk protein atau untuk apa, protein. Jadi kenapa tadi saya bilang penyandang diabetes harus makan dengan komplit? Karena ketika karbohidratnya ini dikonsumsi bareng sama protein, indeks glikemiknya akan turun. Indeks glikemik itu adalah kemampuan suatu makanan untuk menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Mungkin bisa aja ketika saya cuma pengen makan ubinya aja deh gitu ya, mau makan ubi panggang atau ubi bakarnya aja, setelah makan itu ternyata gula darah naik. Nah, jadi dikombinasikan sama makan telur juga. Kadang orang mikir kan menurunkannya. Nah dokter, tapi kan tadi dokter bilang itu mesti dimakan sama kulitnya. Itu kenapa dok? Apakah yang bisa membuat itu gula darahnya menurun apa gimana dok? Ya dalam kulitnya, bukan kulit telur ya. kulit kentang maksudnya, iya. Dalam kulit kentang ini dia mengandung serat. Jadi yang namanya bahan makanan apapun itu sebenarnya Tuhan tuh udah memberikan komposisi yang lengkap banget gitu. Nah, seratnya itu ada dalam kulit. Ada dalam kulitnya. Ya. Kalau untuk proses memasak kentang yang baik seperti apa, dok? Dikukus, direbus, atau digoreng? Jangan ya, dok ya? Jangan. Kalau yang paling mudah rebus. Waktu lagi ngerebus kentang boleh tambahin garam sedikit gitu ya. Jadi direbus boleh. Kemudian yang kedua, ada juga yang dibikin kayak dipanggang gitu ya, dipanggang juga boleh, nggak masalah.
Dikukus, biasanya kalau dikukus agak lama. Tapi sebenarnya rebus pun nggak apa-apa gitu. Terus kalau misalkan ada yang pengen sekali-sekali gitu ya, boleh nggak sih dibikin kayak kentang tumbuk kayak mashed potato? Ya. Boleh, jadi direbus dulu, habis itu kentangnya panas-panas kita tumbuk. Nah, ketika kita mau proses jadi mashed potato, tambahin yang lain, tambahin brokoli, tambahin potongan ayam, sehingga akhirnya yang kita konsumsi bukan hanya karbohidrat aja. Oke, Dok, kalau tadi udah sarapan ya, Dok, makan siang, menu idealnya seperti apa untuk penderita diabetes? Berarti harus lengkap. Nah, Harus kita lihat yang bisa kita kita masukkan ke dalam makan siang apa? Karbohidrat udah pasti. Tapi kalau misalnya dibilang nasi putih aman nggak untuk penderita diabetes gitu kan? Kan padahal suka nyalahin nasi putih nih. Katanya kan dokter ya, apalagi kalau misalkan nasinya masih panas, itu gulanya itu sangat tinggi, itu benar nggak dok? Tapi kalau misalkan memang masih panas-panas, memang kalau kita bandingin ya antara nasi yang udah didiemin sama nasi panas-panas anget-anget, memang kalau yang anget-anget itu lebih gampang naikin gula darah. Karena ada yang namanya pati resisten di kandungan di situ ya. Jadi ada zat di dalam nasi yang dia sebetulnya tidak bisa dicerna secara baik gitu. Jadi akhirnya bikin gula darahnya tuh peningkatannya tidak tajam. Nah, semakin dingin nasinya, pati resisten ini akan semakin banyak terbentuk. Jadi memang udah ada penelitian yang antara nasi yang anget sama nasi kemarin, kan orang bilang gitu ya, nasi kemarin memang kemampuan meningkatkan kadar gula darahnya lebih tinggi yang nasi anget-anget. Tapi kan ya kita jangan sampai mengurangi kenikmatan makan ya. Betul. Jangan hitung. Jangan sampai dingin-dingin kita makan, kan udah gak nikmat lagi ya. Berarti supaya tetap lebih nikmat, misalnya tetap pengen makan nasi anget, tapi berarti kita harus temenin sama sayur. Ingat sayur sumber serat. Betul. Jadi dia akan menahan laju peningkatan gula darah yang disebabkan karena makan karbohidrat ini. Terus apalagi yang bisa membantu? Protein. Proteinnya juga boleh dua, protein hewani dan nabati. Atau gini deh, saya tukar sedikit. Nah, ini makan siang boleh begini. Ini makan siang ya. Berarti di sini ada tempe bacem, ada ikan, ada kangkung, dan ada nasi putih ya dokter. Tapi kalau misalkan ikannya ini kan diproses ya dokter ya. Ini ada bumbu-bumbunya, ada cabai, ada bawang, ada minyaknya. Ini sebenarnya aman nggak dokter untuk dikonsumsi bagi para penderita diabetes? Nah, salah satu jurusnya adalah kalau untuk penyandang diabetes kan ada 4J, jumlah, jenis, jadwal, sama jurus memasak. Nah, jurus masak juga penting. Intinya adalah semakin sedikit kita menggunakan minyak gitu ya, sebetulnya akan semakin baik. Karena minyak yang sering kita pakai kan adalah minyak kelapa sawit yang tinggi akan lemak jenuh. Nah, kalau misalkan ini dia pada waktu mengolahnya tidak digoreng dulu, nggak masalah gitu. Jadi misalnya hanya dikasih kayak dipanggang, dipindang, dipepes, boleh aja. Ditambahin bumbu-bumbu boleh banget. Nggak apa-apa ya, boleh, boleh. Tidak bermasalah ya. Kalau untuk sayur nih dok, itu berapa, misalnya dipakai garam ya dok, nggak mungkin nggak pakai bumbu-bumbu lain, itu takarannya berapa dok idealnya yang aman? Kalau secara umum kita bilang berapa sih garam yang diperbolehkan dalam satu hari, itu maksimal 1 sendok teh. Tapi akhirnya orang bertanya-tanya, 1 sendok teh untuk seberapa nih? 1 sendok teh kita bagi untuk semua makanan kita dalam satu hari. Caranya gimana? Untuk memastikan bahwa kita nggak kelebihan garam. Kita masak dari bahan makanan yang fresh, yang seger. Jadi jangan pakai makanan kalengan, misalnya ya ikan-ikan kalengan, kemudian sayur yang kalengan gitu, sehingga kita bisa menambahkan garam sendiri secukupnya. Terus jangan lupa sebenarnya dengan kita nambahin bumbu dapur, kemudian rempah-rempah sebenarnya akan memberikan makanan yang lebih kaya rasa. Kaya rasa tapi tetap aman ya dokter ya. Hanya kita harus memperhatikan bahwa itu harus sesuai dengan takarannya. Tadi dokter bilang 1 sendok teh garam untuk satu hari. Berarti kita pakai mungkin pas masak kayak sedikit aja ya dok ya, pakai jari diginin aja udah gitu ya dok ya, yang penting ada rasanya. Betul, makanya ketika kita pengen melakukan hidup sehat, sebaiknya sekeluarga juga melakukan, sehingga masaknya 1 kali, bukan yang mau sehat cuman ibunya aja, sehingga harus masak sendiri untuk ibunya itu kan repot. Betul. Dok, kalau nasi diganti nasi merah, boleh dok? Oh boleh banget, lebih baik banget, karena dia kadar seratnya juga lebih tinggi.
Tapi kembali lagi kita juga harus memperhatikan bahwa mungkin sebagian besar masyarakat kita masih belum bisa makan nasi merah, belum kebiasa aja gitu. Rasanya belum nyaman di lidah ya. Berarti yang harus dilakukan adalah batasi porsinya. Dengan porsi seperti apa dok? Apakah sebesar ini atau mungkin dibagi 2 atau dibagi 3? Segimana nih dok? Untuk makan siang ya, Makan siang. Nah, kan tergantung sama orang ini umurnya, tinggi berat badannya berapa. Jadi tergantung juga yang makan siapa. Mungkin yang makan Zizi sama makan saya beda, gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kita mau mengandaikan nasinya itu untuk satu orang kira-kira 1 kepal. 1 kepal tangan tergantung masing-masing ya? Karena kan masing-masing ya. Kan beda kan gitu. Betul. Nah berarti kalau misalnya ini buat saya nih. Berarti tangan aku sama tangan Adia lebih kecil mana nih? Gedean aku. Nah gitu kan beda kan. Alhamdulillah bisa lebih banyak gitu ya. Berarti porsi makannya berbeda ya dokter ya, sesuai dengan kepalan tangan masing-masing. Atau bisa juga gini, kita melihat ke proporsi tinggi berat badan orang itu. Kalau secara sekilas kita melihat, oh orang ini kayaknya kelebihan berat badan deh. Kan kelihatannya kalau orang kelebihan berat badan mungkin perutnya besar gitu kan, terus dagunya juga berlipat. Berarti dia harus mengurangi jumlah atau porsi makanannya. Oke, tapi tadi kan dokter bilang sesuai dengan kepalan tangan masing-masing. Tapi bagaimana jika seseorang itu misalkan tubuhnya kecil dan aktivitasnya besar, itu bolehkah makan lebih dari porsi 1 kepal tangannya dia? Kalau dia tidak ada masalah dengan gula darah, boleh. Tapi kalau ada masalah? Kalau ada masalah gula darah tetap hati-hati. Jadi kalau misalkan dia, ada anak muda umurnya 25 tapi dia misalnya olahraganya hampir setiap hari atau 5 kali seminggu. Dia punya diabetes. Nah, lihat dulu diabetesnya dia terkontrol atau enggak. Nah, yang tahu terkontrol atau enggak, ya berarti dia harus cek gula darah. Gitu. Berarti sebenarnya diabetes itu nggak selalu menghindari gula ya dok. Karena kan orang-orang bilangnya diabetes itu karena kelebihan gula saja. Ternyata karbohidrat juga harus hati-hati ya dok ya. Betul. Jadi, nah ini adalah poin yang bagus juga dari Adia bahwa karbohidrat itu tidak sama dengan gula, tapi gula adalah bagian dari karbohidrat. Orang dengan diabetes harus membatasi gula, kalau bisa dihindarin. Hanya sebatas bumbu masak, tadi saya bilang kan kadang orang Jawa, ibu saya kalau masak bayam misalnya ya, kan dia dikasihin gula sedikit supaya lebih gurih. Nah kalau hanya sebatas bumbu masak oke. Tetapi jangan ada di dalam cemilan-cemilan kita, misalnya apa? Dia jam 10 akhirnya dia ngemil kue sus misalnya sama kue lapis. Nah itu kan pasti ada gulanya gitu. Minuman juga harus hati-hati ya dok ya? Betul. Jangan sampai makanannya sudah tidak ada gula, minumnya masih boba gitu ya dok ya? Nah dokter, tapi ini kan kita juga lihat nih ada tempe bacem ya dok ya? Ini kan tempe bacem kan sedikit manis ya, karena ada kecap, kandungan kecapnya. Ini tapi aman dong untuk dikonsumsi bagi para penderita diabetes? Nah, tadi saya bilang sebatas bumbu masak masih aman, asalkan makannya pun tidak berlebihan. Kelebihannya kalau kita makan tahu tempe bacem, kan tahu tempe adalah produk kedelai. Kedelai itu dia protein, ada seratnya juga. Sehingga kemampuannya si tahu tempe bacem ini ketika kita makan, apakah naikin gula darah segitu tingginya? Seharusnya enggak. Beda dengan kalau misalnya kue apa? Gemblong. Kue gemblong. Kue gemblong kan juga pakai gula Jawa. Tapi isinya kue gemblong apa? Gula tepung lah ya. Tepung doang. Nah, kemungkinan besar kalau kita makan itu ya gula darah akan naik. Oke, dokter tadi kita udah bahas sarapan, makan siang. Sekarang kita makan malam nih dokter. Apa aja dok menu makan malam yang bagus untuk dikonsumsi para penderita diabetes? Ya, ada pepatah bahwa kita makan itu semakin porsinya makin sedikit sampai ke malam gitu ya. Jadi pagi tuh boleh breakfast like a king gitu ya. Terus sampai ke bawah sampai ke malam tuh sebenarnya makannya lebih sedikit. Nah itu juga bisa kita terapkan pada penyandang diabetes. Jadi misalnya makan malam yang mudah aja deh, kita mau beli ayam bakar. Kalau nggak masak di rumah gitu ya, kita pengen makan ayam bakar. Terus temennya apa? Kalau saran saya, kalau nasi putih sebaiknya sih dikonsumsi secara terbatas. Terbatas misalnya gini, kita makan sehari 3 kali, ya udah nasi putihnya 1 kali aja. Untuk makan malam kita cari karbohidrat lainnya. Apa yang gampang? Balik lagi ke umbi-umbian. Berarti umbi-umbian,
Lalu protein itu sudah cukup ya dok ya? Cukup. Menu yang ideal ya dok ya? Seandainya masih mau ditambah sayur lagi akan jauh lebih sempurna. Oke, porsinya seberapa banyak dok yang ideal kalau malam? Kalau malam, tadi kan tergantung juga sama tinggi berat badan. Ya. Tapi saya mau kasih lihat kalau untuk karbohidrat kira-kira untuk jagung maksimal 1. Satu. Oke. 1. Terus Satu sebesar ini dok? betul, satu sebesar ini. Sebesar ini. Kalau misalkan kita pipil gitu ya, paling kira-kira sebanyak 3/4 mangkok. Kalau dipipil itu dilepasin ya dari bonggolnya, 3/4 mangkok. 3/4 mangkok. Oke. Terus kalau misalkan ubi berarti 1 ukuran sedang. Oh itu ukuran sedang Kira-kira ya? seperti ini ya dok ya, sedang. Terus kalau kentang itu kira-kira kentang itu dia bisa sampai dua kentang ukuran sedang seperti ini jadi 2. Oh, oke. Tapi kalau memang kita mau mengurangi karbohidrat, karena kan juga malam hari nggak banyak aktivitas, silakan aja. Kurangin aja karbohidratnya sehingga kita cuma makan ini aja. Nah, ini juga boleh. Karena kan di sayuran juga ada karbo. Berarti tapi kalau sudah ada sayur misalkan capcay nih ya dok, sama ayam bakar, berarti apakah umbi-umbiannya perlu dikonsumsi lagi? Nggak harus, tidak harus. Tapi kalau misalkan kita melihat juga masing-masing individu. Misalnya orang itu memang punya pekerjaan yang shift malam, mau nggak mau harus ada karbohidratnya dong. Untuk energi. Betul, tapi kalau misalkan sudah nggak ada aktivitas apapun, mau makan protein sama sayur aja silakan. Oke, nah dokter nanti kita mau tanya soal tips bagi para penderita diabetes, tapi nanti dok kita akan bahas setelah yang satu ini pemirsa. Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya dok ya, tadi udah seputar menu ideal ya dok, dari mulai makan pagi, makan siang, dan makan malam. Terakhir nih, tips yang bisa diberikan untuk para penderita diabetes. Oke, tips yang pertama jangan lupa cek dulu berat badan, tinggi badannya sesuai atau enggak. Kalau berat badannya masih lebih berarti harus diturunkan. Terus tip yang kedua untuk bisa mengaplikasikan atau menerapkan pola makan yang benar, ada 4 prinsip. Yang pertama jenis, jumlah, jadwal, dan jurus masak. Oke. Jadwal harus teratur baiknya ya. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam. Kemudian masih boleh ada 2 kali snack atau selingan. Oh, oke. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, kunci supaya gula darahnya nggak naik tinggi. Ketika makan wajib lengkap. Lengkap tuh artinya ada karbohidrat yang ditemenin sama protein. Seimbang ya dok ya. Protein tuh berarti ada ikan, ayam, telur, tahu, tempe, seafood gitu ya. Terus harus ada juga apa? Sayur wajib. Yang paling penting. Dan boleh pakai lemak. Tapi lemaknya nggak boleh berlebihan, jadi jangan digoreng-goreng baiknya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah selalu mengkonsumsi makanan tersebut selain dia komposisinya lengkap, hati-hati juga sama porsinya, jadi porsinya nggak boleh berlebihan. Oke, baik Dokter Jolita, terima kasih banyak atas informasinya ya. Dia kita sudah diberitahu nih pemirsa banyak sekali ternyata nih menu-menu variasinya bagi para penyandang diabetes. Dan ini pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat dari Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Zinka Nela dan rekan saya Adia Anwari, Indonesia Hidup Sehat.